Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idzni. Ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Li kulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, mari saya selalu mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah untuk selalu syukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Syukur kepada Allah. Allah masih sangat sayang kepada kita. Allah masih memperhatikan kita. Allah masih memberi rezeki kepada kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai kita ini mengeluh, apalagi mengeluh kepada Allah. Jangan mengeluh kepada zaman. Zaman itu adalah Allah at-tahruli wa ana az-zibri. Zaman itu adalah saya. Jadi segala sesuatu tidak lepas daripada kekuasaan Allah. Sampai ayat Quran tadi dikatakan bahwa tiap nabi mendatangkan mukjizatnya atau kebesarannya itu dengan izin Allah. Kalau enggak dengan izin Allah enggak bisa. Antara satu nabi dengan nabi yang lain tidak sama. Allah kasih mukjizat tidak sama. Subhanallah, apalagi kita. Kita bukan nabi, bukan apa-apa. Kita syukur aja kepada Allah. Sekalipun kita enggak punya mukjizat, enggak punya kelebihan, Allah pasti kasih kelebihan kepada kita. Jangan kita mengharapkan yang tidak-tidak. Apa yang ada ini adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Kalau manusia kurang. Saya yakin semuanya kurang. Katakanlah punya duit 100 juta, kurang. 200 juta kurang, 1 miliar kurang, berapa saja kurang. Itulah ramalan Rasulullah. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dzabin labtagha saniyal. Kalau anak Adam punya 1 lembah emas, pasti pengen 2, pengen 3. Walayyamla afahu illa turab. Padahal nanti kalau sudah meninggal dunia, mulutnya tidak akan tertutupi kecuali dengan tanah. Dan semua orang pasti akan mati. Kita harus yakin tidak ada orang hidup terus-menerus. Fir'aun yang demikian hebatnya, dengan didukung oleh Qarun, kekayaannya luar biasa, dengan didukung oleh yang lain-lain. Subhanallah, maksudnya akhirnya meninggal dunia. Namrud, semua pemimpin dunia tidak ada yang hidup kekal. Sampai Nabi pun juga meninggal dunia. Siapa yang akan wafat dipanggil oleh Allah? Likulli ajalin kitab. Semua ketentuan itu mesti ada tulisannya. Kita pun juga punya tulisan, kita enggak tahu. Kita yakin bahwa Allah itu hebat. Maka kita percaya khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk dari Allah. Kita kalau percaya qadar enak hidup ini, oh ya ini sudah takdir Allah. Sama-sama manusianya, sekolahnya sama, dokternya sama, nasibnya enggak sama. Sama-sama pesantrennya, nasibnya enggak sama. Maka kita enggak boleh iri dengan yang lain. Sama-sama Nabi sama Rasulnya, mukjizatnya lain, waktunya juga lain. Subhanallah. Maka dengan demikian kita banyak membaca riwayat-riwayat yang telah lampau menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
Manusia itu yang penting wajib berusaha. Akhirnya di tangan Allah, keputusan di tangan Allah. Maka orang bilang man purpose, God dispose. An-nas bitafkir, wallah bitadbir. Manusia punya usul, punya mau, tapi yang menentukan Allah. Ini kadang-kadang manusia ini melampaui kepada kekuasaan Allah, pengen diatur dunia. Orang-orang Yahudi itu kan mengatur dunia. Manusia sekarang 8 miliar, ingin dikurangi, nanti manusia nggak bisa makan. Kakak yang ngasih makan dia, apa disuntik, apa macam-macam. Subhanallah, maha suci Allah. Itulah ketamaan manusia. Kita mesti harus kembali kepada Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk adalah di tangan Allah. Kalau kita sudah tahu baik buruk di tangan Allah, kita akan sadar bahwa hidup ini adalah terserah kepada Allah. Hidup ini terserah kepada Allah. Jangan kita mentang-mentang maunya sendiri. Saya mau begini, mau begini. Boleh kita merencanakan, tetapi yang memutuskan adalah Allah. Indah hidup ini. Manusia boleh umurnya panjang, tapi sudah ditentukan oleh Allah. Supaya manusia bisa berubah bagaimana? Lah di sini ada ayat surat Ra'd 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Kalau kita mau berusaha doa, insya Allah Allah juga akan memberi. Betul, Allah sudah memberikan keputusan yamhullahu ma yasha'. Allah akan menghapus. Padahal Lauhul Mahfuz sudah menentukan khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk dan Lauhul Mahfuz sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau kita berusaha berdoa, Allah akan merubah yang terbaik untuk kita semuanya. Subhanallah, saya sudah berdoa, tapi kok masih keserempet mobil? Mungkin akan saya jawab, sudah berdoa, sudah mimil berdoa, masih keserempet mobil. Mungkin kalau enggak berdoa akan tergilas mobil. Subhanallah. Usaha sajalah, ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kita ditakdirkan orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang mana aja kita ridho aja ya Allah. Kita bukan ditakdirkan orang Eropa, bukan ditakdirkan orang Arab, kita bukan ditakdirkan orang Pakistan, India dan sebagainya. Ridho ya Allah, ridho ya Allah. Allah sudah memberi tuntunan syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal pada mereka. Kita tidak harus memaksakan kehendak kepada mereka, tidak. Kita paling menyampaikan. Mereka mau, alhamdulillah, tidak mau, tidak. Islam itu indah. Maka sebagian kadang-kadang kalau orang memaksakan kehendak, itu saya kira belum komplit. Orang belajar tauhid bagus, belajar fikih bagus. Tapi kalau tauhid fikih saja tidak dibarengi yang ketiga tasawuf, kadang-kadang orang mengatakan, wah ini begini, neraka ini, wah bid'ah, dhalalah dan sebagainya. Kok yang punya keputusan kayak dia? Allah itu maha segala-galanya, maha pengampun. Orang dalam zaman Khalid bin Walid perang itu ketemu dengan orang Romawi, perang berhari-hari, akhirnya dia ketemu Islam itu apa toh? Tadi diterangkan, loh kalau itu Islam baik, kenapa kita perang, kita bermusuhan? Kalau begitu saya masuk Islam saja. Begitu masuk Islam, belum sampai dia, baru syahadat, belum sholat, belum puasa, belum apa-apa, mati surga. Subhanallah, indah. Islam itu indah. Maka jangan menjelekkan orang, mentakfirkan orang atau ngarang kafir, neraka, bid'ah, dhalalah. Jangan. Ya tapi kalau belum punya ilmunya, ya orang demikian rupa. Ilmunya jangan cupet, jangan sedikit yang banyak. Saya akan membawakan cerita yang sering saya bawakan. Ketika Nabi Allah Ibrahim ketemu sama Israel,
Nabiullah Ibrahim ditanya oleh Israel, itu tadi tamumu siapa? Oh, pemuda besok mau kawin. Subhanallah, itu kata Israel kepada Nabi Ibrahim, pemuda itu sebenarnya saya besok pagi suruh menyabut nyawanya. Ini kata Tuhan Allah Israel. Terus ya saya disuruh menyabut nyawanya besok pagi. Dia tadi pamit kepada saya mau besok mau kawin. Malam harinya sodakoh, anak senang. Satu saat Nabiullah Ibrahim melihat anak pemuda itu membawa anak. Ketemu Israel lagi, katanya anak itu sudah besok mau dicabut, nyatanya sekarang udah kawin. Oh iya, saya mau menyabut nyawanya, tetapi dia sodakohnya luar biasa. Akhirnya saya nggak nyabut nyawanya. Subhanallah. Jadi takdir yang sudah ditentukan oleh Allah itu bisa berubah karena sodakoh. Subhanallah, maha suci Allah. Maka kita selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya mukhawwil al-aqwal, khawwil aqwalana ila ahsanil hal. Kita selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, Nabi Musa. Bahasa Nabi Musa itu seorang nabi yang bisa bicara dengan Allah. Pada zamannya Nabi Musa itu ada keluarga miskin. Begitu berbincang keluarga miskin itu, cobalah kita menghadap kepada Nabi Musa, minta supaya dimintakan kepada Allah, kita jangan miskin terus, enggak enak bertahun-tahun miskin. Begitu datang Nabi Musa, dia lapor kepada Allah. Allah jawab, boleh saya kasih kekayaan hanya setahun. Kasih kabar gembira. Akhirnya iya, enggak apa-apa, setahun juga enggak apa-apa. Dia tahu diri, saya hanya kaya setahun. Maka dia akhirnya bikin, karena hartanya banyak, bikin di sana ke sebelah kiblat empatnya, selatan, barat, utara, semua dibikin rumah makan enggak membayar. Siapa yang lewat rumah itu, subhanallah, sedekah enggak bayar. Sudah 2 tahun lapor Nabi Musa. Nabi Musa katanya saya hanya setahun, ini sudah 2 tahun lebih. Mestinya enggak usah bertanya ya, tapi dia tanya. Nah, Nabi Musa menghadap lagi kepada Allah. Kenapa hambamu yang miskin itu, yang katanya kau kasih kayaan setahun tapi lebih 2 tahun sekarang masih kaya? Oh iya, dia ahli sedekah. Subhanallah. Dengan riwayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa dengan sedekah apa saja bisa dirubah. Maka tadi dikatakan oleh Al-Quran ayat Ra'd 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus yang dikehendaki. Ya karena doanya hamba, karena perbuatannya hamba, sedekahnya hamba. Yamhullah, Allah menghapus apa yang dikehendaki, wa yuthbit, Allah akan menetapkan. Masih banyak riwayat-riwayat yang demikian rupa. Karena doa seseorang itu luar biasa. Kalau mau, maka jangan enggak berdoa. Tahun 2016 di Aljazair itu ada seorang ibu mau haji, ke airport ketinggalan. Nangis seorang ibu, ya Allah saya kok ketinggalan. Nangis berdoa, ya Allah saya ke Baitullah, ya Allah sudah tua kayak gini. Ya Allah berdoa dengan nangis sampai hatinya. Akhirnya pilotnya mendengar ada error di pesawatnya. Dia daripada terjun ke laut lebih baik pulang. Kira-kira baru berangkat 10 menit pulang, 20 menit semuanya turun, ada mesin error mau diperiksa. Setelah diperiksa semuanya enggak ada yang error. Hanya karena doanya ibu tadilah. Mesin itu rasanya pilot error rasanya. Akhirnya apa? Ibu bisa naik lagi, bisa naik haji. Subhanallah. Masih banyak
riwayat-riwayat yang demikian rupa, kejadian-kejadiannya demikian rupa, maka kita harus banyak berdoa, wiridan kepada Allah, mohon kepada Allah. Jangan karena miskinnya sudah enggak mau usaha, enggak mau doa, usaha berbuat. Yang otaknya lemah, jangan kita minder, ya otak saya kayak gini, mohon kepada Allah. Allah akan memberikan sesuatu yang hebat, kayak yang ceritakan oleh anak-anak Habibie, yang presiden Indonesia itu pernah sekolah di Jerman. Dia selalu nomor 2, nomor 3 terus. Yang nomor 1 adalah kawannya Yahudi, nomor 1, 2, laki perempuan. Dia tanya, kenapa kalian kok selalu hebat nomor 1? Jadi dia enggak ngaku. Ya sudahlah, ente ke rumah aja. Begitu ke rumah, dilihat malam hari jam 2 bangun baca Quran. Padahal non-Islam baca Quran, mandi baca Quran, belajar semampunya, ranking 1. Habibie akhirnya ngambil kesimpulan, ini ceritakan oleh dia, Habibie sendiri. Subhanallah, ambil saya harus terima. Saya orang Islam, orang Yahudi aja diterima oleh Allah, apalagi kita. Dia demikian rupa. Akhirnya dia melejit. Subhanallah, jadi ranking 1 terus. Bahkan dia disebut Mr. Greg, karena pesawat terbang yang ekornya rusak itu bisa diselesaikan oleh dia. Dia hebat, bisa bikin pesawat terbang. Subhanallah. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, wiridan kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Allah akan memberi kepada kita yang kita mau. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang pendek ini Allah akan memberkahi kita semuanya, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar dan kami mengikutinya, ya Allah. Tunjukkanlah yang salah adalah salah dan kami menjauhinya, ya Allah. Ya Allah, kami mohon Kau mengijabahi, ya Allah. Ya mukhawwilal aqwal, khawwil aqwalana ila ahsanil hal. Ya mukhawwilal aqwal, khawwil aqwalana ila ahsanil hal. Ya mukhawwilal aqwal, khawwil aqwalana ila ahsanil hal. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al-Palestiniyin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin al-Indonesiyin. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin was syuyu'iyyin والظالمين والخائنين والكاذبين والمنافقين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدا عليهم وكفرتهم واكين فيها ونسبهم سبقة الخداع إزال المساكين إليها وصادين في أسيرين لديها. Ya Allah, orang ingin menghancurkan Islam, hancurkanlah dia, ya Allah. Orang ingin menghancurkan orang Islam dan Islam, hancurkanlah dia, ya Allah. Berkailah kami Indonesia ini, ya Allah. Aminna bi autanina, aminna bi autanina, ya Allah, ya Hayy ya Qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa alhamdulillah bil amin. Nasanal kalami كلام الله الملك المنان وبه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.